saya Li Jian Laoshi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Dan kali ini kita sudah ke tahap bagian yang kelima. Oke, mari kita mulai. Nah, dalam kegiatan hari ini ya kita akan membahas tentang wen diji ya, yaitu bertanya alamat. Nah, yang wen ini bertanya ya, diji ini alamat. Jadi wen diji. Kita mulai dengan kosakata yang pertama yaitu cu. Nah, cu ini adalah artinya tinggal ya. Cu misalnya 我住宿舍. Ya, 宿舍 ini adalah asrama ya, asrama. 我住宿舍 berarti saya tinggal di asrama. 他住旅馆. Nah, 旅馆 ini hotel ya, bacanya 旅 bukan lu ya. 旅馆 hotel. 他住旅馆 berarti dia tinggal di hotel. Jadi 住 ya. 我住宿舍. 他住旅馆. Kemudian 在. Nah, 在 ini kita lihat 在 biasanya artinya adalah di ya, di mana gitu. Hashan 在学校 berarti Hashan ada di sekolah ya. Mali 在伦敦. London itu London. Jadi Mary berada di London ya. Hashan 在学校, Mali 在伦敦. Kemudian nar bunyi ketiga. Dawei cu nar artinya Dawei ini David tinggal di mana. Cu nar di sini artinya mana. Jadi cu nar tinggal di mana. Ni 昨天在哪儿? Ni 昨天ini keterangan waktu ya. 昨天 kemarin. Ni 昨天在哪儿? Kamu kemarin di mana? Nah, bedakan nar, mana dengan nar. Kalau nar itu bunyi keempat ya. Nar itu artinya di sana. Nah, kalau nar ini biasanya untuk pertanyaan. Di mana ya, yang mana ya. Nah, itu. Jadi nar ya. 大卫住哪儿? 你昨天在哪儿? 留学生, 留学 ya. Belajar ke luar negeri, biasanya orang kuliah ke luar negeri kita bilangnya 留学, misalnya 出国留学, 出国留学 berarti belajar ke luar negeri. Sheng ini siswa ya. Jadi 留学生. Nah, kalau 留学生 berarti mahasiswa yang kuliah ke luar negeri. Biasanya kita sebut mahasiswa asing. Nah, kita lihat. 我们是留学生. Kami adalah mahasiswa asing ya, atau kami adalah pelajar luar negeri juga boleh ya. 我们是留学生. 他出国留学了. Dia ya telah 出国 ke luar negeri untuk belajar, atau dia telah belajar ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri ya. 他出国留学了. Kemudian 宿舍. Nah, 宿舍 ya, ini contohnya 宿舍 asrama ya. Ini adalah contoh asrama mahasiswa di Tiongkok biasanya ini ya, disediakan asrama. Mali 在我的宿舍. Mary berada di 我的宿舍, yaitu asrama saya ya. Jadi Mali sekarang ada di asrama saya, 在我的宿舍. 她住学校宿舍. Dia tinggalnya di mana? 学校宿舍 asramanya sekolah ya. 他住学校宿舍. Ji. Nah, ji ini berapa? Biasanya untuk menanyakan angka, bilangan, jumlah yaitu ji berapa. 宿舍在几号楼? Ya, artinya 宿舍 ini asrama ini berada di Jihao, berada di gedung nomor berapa. Nah, ini gedung nomor berapa? Gedung nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah ya. Jihao ya. Ni ju jihao fangjian. Nah, kamu tinggalnya di fangjian, yaitu kamar nomor berapa? Jihao ya. Hao ini nomor ya. Jihao berarti nomor berapa. Nah, ni ju jihao fangjian. Kamu tinggalnya di
kamar nomor berapa. Kalau ini Jihao Lou, Lou itu gedung. Jadi gedung nomor berapa. Lou ini gedung ya, gedung. Nah, ini gedung Lou ya, Lou. Mali Zhu zai 14 Lou. Mali ya tinggalnya di gedung nomor 14. Ya, gedungnya nomor 14. Nah, Mali Zhu zai 14. 14 itu kita bilang 14. Ya, 14 Lou. Ni zhu ji lou. Kamu tinggal di gedung berapa? Ini ji berapa? Ji lou. Jadi Mali zhu zai 14 lou. Ni zhu ji lou. Kemudian fangjian, ini kamar ya, fangjian. Nah, bacanya fangjian. 酒店的房间很豪华。酒店ya, hotel. 酒店的房间，房间dan kamar. Kamarnya hotel 很豪华。豪华ini mewah. Jadi sangat mewah. Kamarnya hotel sangat mewah ya, biasanya mewah. 酒店的房间很豪华。你的房间号是多少？你的房间号，号kan nomor. Jadi nomor kamar kamu itu berapa? 是多少？ Jadi 多少 itu sama dengan 几 tadi itu ya. 几 itu berapa? 多少 juga berapa. Jadi 你的房间号是多少？ Nomor kamar kamu itu berapa? 多少 berapa? Nah, 多少 apa sih bedanya ji dengan 多少? Tadi kan ji itu berapa, kemudian ada kata 多少. Nah, biasanya ji ini untuk menanyakan jumlah yang di bawah 10 ya. Misalnya kita tahu bahwa barang itu jumlahnya di bawah 10, biasanya kita bertanya menggunakan ji. Sedangkan kalau kita tahu barangnya itu adalah di atas 10, maka bertanyalah menggunakan 多少. Contoh, 这些水果多少钱一斤？这些水果 ya. 水果 ini buah-buahan. 这些. Kalau 这 itu ini, kalau 些 itu berarti banyak ya, jamak ya, untuk jamak. 这些 berarti ini semua. Ini semua buah-buahan. 多少钱? Berapa duit? Kalau duit itu bertanyanya pasti menggunakan 多少 ya, tidak boleh menggunakan 几钱, nggak boleh. Karena 钱 duit ini dianggap banyak. 多少钱一斤? 一斤 ini satu jin. Satu jin ini setengah kilo ya, setengah kilogram, yaitu 500 gram begitu. Nah, itu ijin. Jadi kalau di Tiongkok itu ukuran untuk apa, kilogram dan sebagainya ya, untuk berat lah ya, itu lebih banyak menggunakan jin ya, jin satu jin. Nah, ijin, nah kalau ijin berarti sudah tahu setengah kilo. Kalau misalnya kita mau belinya 2 kilogram, berarti kita bilangnya liang jin ya, liang jin. Nah, misalnya 我想买水果买2斤 ya, 我想买2斤水果. Kalau 2 ya, kalau 1斤 berarti hanya setengah kilogram. 这些水果多少钱一斤? Nah, yang buah-buahan ini semua berapa duitnya setengah kilo. 你的手机号码是多少? 手机号码, 手机 handphone, 号码 nomor. Ingat hao dengan 号码 itu sama ya. Kependekannya ya hao, kepanjangannya hao ma ya nomor. 你的手机号码 nomor HP kamu 是多少 berapa? Nah, untuk bertanya nomor HP kita menggunakan 多少 ya, karena tidak ada itu nomor HP orang itu hanya 1-2 digit ya, tidak ada itu. Nomor HP-nya pasti panjang. Maka menggunakan 多少. Kemudian 电话. Nah, 电话 ini 电话 ya, telepon. 大卫给老师打电话. Ya, 大卫 atau David ini kepada guru, 给老师打电话, bertelepon atau menelepon. Kalau bahasa Indonesia berarti David menelepon kepada guru. Kalau bahasa Mandarinnya kepada guru menelepon ya. 大卫给老师打电话. Nah, kalau menelepon menggunakan telepon biasa. Kalau untuk menelepon pakai HP, zaman sekarang kan lebih banyak orang menggunakan HP ya. Kita boleh bilang 打手机 ya.
Tahu ke laoshi da shouji juga boleh ya, da shouji. Tapi kalau misalnya kita mau bilang da dianhua itu secara umum juga benar. Ni de dianhua haoma shi duoshao. Nah, kalau dianhua haoma itu berarti yang ditanya itu adalah nomor telepon ya, bukan nomor HP. Dianhua haoma. Ni de dianhua haoma shi duoshao. Nomor telepon kamu berapa? Kemudian hao, nah ini hao kependekannya, kepanjangannya haoma ya, kita bilang haoma ini semua adalah contoh haoma ya, nomor. Kemudian ling, nah ling ini adalah huruf nol, angka ya, angka 0 itu ling. Tapi biasanya itu ditulis bulat-bulat aja, boleh ya. Misalnya erling, erling nian, berarti erling itu 2020, nian ini tahun. Nah, berarti ini tahun 2020. Ya, kalau bahasa Mandarin itu nian tahun itu letaknya itu di belakang angka ya. Jadi erling nian. Nah, jangan nian erling nggak ada ya. Nah, jadi erling nian itu boleh kita tulis erling. Ini R-nya ini salah ya, harusnya tidak ada ini ya. Jadi 2020 nian ya, 2020 ya, sama ini. Ini kebanyakan ya. Jadi artinya ling ini boleh ditulis seperti ini ya. Kemudian shouji, nah ini shouji ya. Shouji ini adalah handphone ya. Nah, handphone ini ya kebanyakan orang pakai banyak sekali ya. Dan ini Lao Shu mencontohkan yang Xiaomi ya. Xiaomi, banyak yang tidak tahu bacanya Xiaomi. Sebenarnya itu bukan Xiaomi ya, sebenarnya adalah Xiaomi. Nah, Xiaomi itu dari mi. Mi ini adalah beras ya. Mi ini huruf mi, beras. Xiaomi itu artinya beras kecil. Makanya kalau adik-adik lihat logonya Xiaomi ya, logonya Xiaomi itu ada berasnya ya. Nah, beras kecil maksudnya Xiaomi. Kemudian Hongmi, beras merah, Redmi ya. Kalau handphonenya mereknya Redmi ini bagian dari Xiaomi ya. Nah, Hongmi, Hong ini adalah merah, mi ini beras merah ya. Hongmi, Redmi. Kalau ini Xiaomi, Hongmi. Kemudian ada Mijia juga ya. Nah, ini satu perusahaan dia ya, satu perusahaan dari Xiaomi. Ini ada Hongmi, ada Mijia. Jia ini keluarga. Jadi Mijia keluarga beras. Kalau handphone itu ya, kalau mereknya pakai Xiaomi itu biasanya handphonenya itu lebih mahal punya ya, yang lebih bagus punya. Sedangkan yang Redmi, Hongmi ini biasanya HP-nya standar ya, standar. Nah, sedangkan Mijia ini karena perusahaan Xiaomi selain memproduksi HP ya, dia juga memproduksi elektronik yang lainnya. Jadi kalau elektronik yang lainnya biasanya dia menggunakan merek Mijia ya, Mijia keluarga beras. Contoh, 今天忘了带手机. Hari ini ya, 忘了 lupa atau kelupaan membawa 带手机 ya. Jadi hari ini lupa membawa HP. 今天忘了带手机. 这是一部小米手机. Ini adalah sebuah Xiaomi 手机, HP merek Xiaomi. Ingat HP menggunakan ibu ya, jangan bilang 一个手机. Misalnya sebuah HP ya, jangan bilang 一个手机 salah. 一部手机 yang betul ya, pakai 部. 我有一部手机 atau 一部小米手机, 小米 mereknya ya. 这是一部小米手机. 对不起 ya, masih ingat 对不起 sorry ya, 对不起. Kemudian wang, nah ini tandanya salah ya, harusnya nada keempat ini ya. Ini nada kedua ini salah ya. Wang ini lupa. Ya, kalau wang le berarti kelupaan. Wang ji berarti lupa, sama ya. Wang dengan wang ji itu sama. 别忘了吃药. 别忘了, jangan lupa. 别 ini jangan. 别忘了吃药, jangan lupa makan obat.
Loh, kok makan obat? Iya, bahasa Mandarin itu makan obat ya, bukan minum obat. Kalau bahasa Indonesia itu minum obat. Nah, kalau bahasa Mandarin 吃药, tidak ada 喝药. Boleh sih 喝药, tapi kalau 喝药itu biasanya itu obat tradisional yang diminum, yang bentuknya cair ya. Nah, obat-obat tradisional yang harus pakai rumput-rumputan, pakai herbal yang harus direbus dulu kemudian diminum. Nah, itu baru menggunakan kata 喝药 ya. Nah, 别忘了喝药. Nah, tapi kalau yang bentuknya tablet itu bilangnya 吃药, makan obat ya. 别忘了吃药. Jangan lupa makan obat. 他忘了带钱包. 钱包 ini dompet ya, 钱包. 他忘了带钱包. Dia kelupaan membawa dompet ya. 他忘了带钱包. Kemudian le di sini ini tergantung ya, kalau misalnya kata kerja ditambah le itu berarti kegiatan itu telah terjadi. Kalau misalnya sebuah sentence atau kalimat ditambah dengan le, maka kejadian telah terjadi. Yang satu kegiatan, yang satu kejadian. Ingat. Kita lihat yang pertama. 大卫读了这本书. 大卫nah David 读 membaca. Kalau le-nya nggak ada berarti 读这本书. Artinya David membaca 这本书, buku ini. Tapi kalau le ini ingat kata kerja ditambah le, kata kerjanya kan membaca, tu ditambah le berarti kegiatan telah terjadi, berarti telah membaca. Jadi Tawei telah membaca buku ini. 这本书 ya, 读了这本书. 弟弟早上去了学校. 弟弟早上去学校了. Lihat, ini kan kalimat 弟弟早上去学校. Adik ya, adik laki-laki, 早上 ini pagi hari, 去学校 pergi ke sekolah. Nah, tambahkan le ya menjadi kejadian telah terjadi. Jadi kejadian Titi ini pergi ke sekolah itu telah terjadi. Jadi Titi 早上去学校了. Kalau tambah le berarti Titi 早上去学校 kapan? Ya kan? Titi kapan ke sekolah? Bisa belum terjadi ya, bisa 早上nya bisa besok ya, besok 早上 juga boleh kan, tidak mesti harus hari ini kan, misalnya 明天早上 kan bisa jadi. Nah, tapi kalau ada le berarti telah terjadi. Kemudian 没关系, 没关系 ini berarti tidak apa-apa ya. Kalau misalnya orang bilang minta maaf 对不起 ya, kita jawabnya 没关系, tidak apa-apa. Nah, kemudian ada kata ini Rujia Pinguan ya. Rujia ini adalah nama Pinguan ini hotel. Loh, tadi Luguan juga hotel. Iya, sama. Luguan, Jiudian, Pinguan semuanya artinya hotel ya. Pinguan hotel. Rujia Pinguan berarti hotel Rujia. Rujia ini hanya nama. Nah, supaya paham, langsung jelaskan apa bedanya Pinguan, Luguan, Jiudian, Fandian. Ini semuanya hotel kalau diterjemahkan. Tapi biasanya ada perbedaan. Kalau Pinguan itu biasanya tujuannya itu adalah untuk tamu, orang datang minat-minat doang ya. Dan biasanya Pinguan ini tidak begitu mewah ya. Nah, tidak begitu mewah. Hotel yang biasa-biasa kita sebut Pinguan. Kalau Luguan ini hotel biasanya orang nginap di sana itu tujuannya untuk wisata ya. Luguan, tapi Luguan ini umum biasanya ya. Semua hotel boleh kita bilang Luguan ya, umum. Jiudian, nah Jiudian itu biasanya hotel yang ada untuk orang-orang perjamuan, bisa untuk orang menikah, bisa untuk orang sewa, kegiatan apa saja, itu biasanya lebih ke Jiudian ya. Dan biasanya ada restoran yang mewah-mewah di dalam. Nah, ini biasanya disebut Jiudian. Jiudian ini hotelnya mewah ya, lebih mewah dibandingkan Pinguan ini. Fandian. Nah, Fandian ini mungkin ada yang mengira Fan ini kan seperti ini Jiu ini. Jiu ini kan arak ya. Jiu ini arak. Berarti Tian ini kan apa ya? Tian ini kan toko ya. Toko untuk menjual arak ya? Enggak ya. Jadi bukan toko untuk menjual arak. Jiu Tian enggak. Tapi hotel. Begitu juga ini.
Fan tian, tian ini toko. Toko menjual nasi. Kalau orang tahu, oh ini toko untuk menjual nasi, rumah makan dong. Bukan. Fan tian itu hotel yang mewah dan lengkap sekali. Maka baru kita sebut fan tian. Biasanya di dalamnya sudah ada restoran yang mewah dan sebagainya ya. Baru kelompoknya fan tian. Nah, jadi kalau ada orang yang mau membuka hotel ya, hotelnya mewah, baru dia boleh mengatakan fan tian dan ciu tian ini. Kalau hotelnya itu biasa-biasa, nah itu tidak boleh dikategorikan ciu tian ya, atau fan tian, biasanya hanya pin guan saja, atau dikasih nama lu guan ya, begitu. Kemudian lu ini lu jalan ya, lu. Nah, ini contohnya lu ya. Lu ini jalan yang besar biasanya untuk mobil-mobil lewat ya. Nggak boleh jalan kaki lewat sini ya, nggak boleh kena tabrak. Nah, jadi lu itu adalah route ya, tidak boleh untuk pejalan kaki. Pejalan kaki hanya boleh di samping-samping di sini dia ya, pejalan kaki. Ini lu namanya. Nah, sedangkan cie ini juga jalan. Tadi lu jalan, cie juga jalan. Bedanya apa? Kalau cie itu street ya, untuk orang pejalan kaki. Nah, kalau misal kita bersepeda lewat sini boleh ya. Bersepeda boleh. Kalau mobil boleh nggak lewat? Nggak, biasanya nggak boleh ya. Itu tergantung tempatnya. Ada tempat yang boleh, ada yang nggak ya. Tapi kebanyakan cie ini mobil nggak boleh lewat, hanya untuk pejalan kaki. Kalau untuk apa sepeda masih boleh ya. Sepeda motor boleh nggak? Boleh juga. Tapi di luar negeri kan jarang orang pakai sepeda motor ya. Kecuali di Indonesia ya. Paling banyak orang pakai sepeda motor. Nah, ini contoh cie kan. Nah, ini yang karena ada mobil yang masuk juga ya. Nah, ini berarti cie-nya ini agak apa ya? Agak luas ya. Kemudian negara. Nah, ini Hanguo. Hanguo ini apa ini tulisannya? Korea kan? Jadi Hanguo ini Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara namanya Chaosian, beda. Nah, Korea Utara Chaosian, kalau Hanguo ini Korea Selatan. Thailand ini Thailand ya. Ini Thailand ya, maka dibaca Thailand. Kemudian ini Shitang ya. Shitang ini kantin ya. Kantin, Shitang. Nah, ini contoh kantin yang ada di sekolah-sekolah Tiongkok ya. Kalau di sekolah-sekolah Tiongkok biasanya kantinnya, ini biasanya kantin universitas itu ya, kantin tuh universitas. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang makan siang dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, contoh kantin ya, kantin yang ada di universitas di Tiongkok. Kemudian bilangan. Nah, bilangan ya dari ling, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, penyebutan nomor. Dalam bahasa Mandarin, penyebutan nomor untuk telepon, paspor, kamar, kode pos ya adalah dengan menyebutkan angkanya satu per satu. Tetapi harus diketahui angka 1 dalam bahasa Mandarin dibaca yao. Dan angka 2 dibaca R, bukan liang. Contohnya misalnya ini, 2 dibaca R, bukan liang ya. R yao liu. Kok ini bukan R i liu ini? Karena kalau untuk nomor ya, beda dengan angka ya. Kalau angka untuk hitung tetap menggunakan i. Ya, khusus untuk nomor itu harus dibaca menggunakan yao. Ya. Nah, supaya apa? Nanti karena kalau dia bergabung dengan 7 itu bunyinya itu tidak sama begitu ya. Nah, qi misalnya ya, misalnya 712 ya, qi er. Nah ya, jadi kalau misalnya kita baca qi er, dia orang mengiranya qi er, i-nya tidak tersebut. Qi er ya, padahal qi er kan susah. Makanya yao-nya itu harus i diganti jadi yao, misalnya qi yao er. Nah, jelas sekali ya, qi yao er. Nah, begitu. Misalnya ini, 7361312ya, 7361312. Nah, itu bacanya begitu. Jadi ingat untuk nomor ya, ini dibacanya yao ya, yao semua. Sedangkan 2 dibaca r. Hao atau haoma.
Dalam pembicaraan, jika kedua belah pihak sudah jelas, maka kata ma ini bisa dihilangkan. Jadi kalau udah jelas, tahu bahwa hao ma itu adalah hao ya, ma-nya nggak usah disebutkan. Jika kata depan yang di depannya bersuku kata dua, biasanya digunakan hao ma. Jadi biasanya juga mengikuti suku kata juga di depannya itu. Contohnya misalnya ini, tianhua, karena tianhua ini adalah dua huruf, maka kita juga menggunakan hao ma. Tianhua hao ma. Kalau misalnya tianhua hao kan agak ya kurang match gitulah ya. Tianhua hao ma, fangjian hao ma ya. Fangjian hao ma masih ingat? Nomor kamar. Nah, tapi kalau fang hao, nah, fang itu adalah kependekan dari fangjian ya. Fang hao itulah fangjian hao ma. Makanya satu huruf dia pakai satu juga. Fang hao, fangjian hao ma ya, nomor kamar sama. Ini che mobil, plat mobil ya, che hao. Nah, kalau che nah hanya satu huruf, hao dia juga pakai satu huruf, che hao. Kalau dia bilang che hao ma kan agak kurang juga ya bunyinya. Nah, ji hao lou, karena lou ini satu huruf, jadi ji hao lou ya, masih ingat lou gedung ya. Ji hao lou gedung nomor berapa. Kemudian pola kalimat. Nah, pola kalimat ada kalimat subjek predikat. Maksudnya apa? Kalimat dalam bahasa Mandarin biasanya terdiri dari dua bagian ya, yaitu yang paling penting adalah subjek dan predikat. Ya, kalau misalnya hanya ada predikat saja, tidak ada subjek, itu tidak boleh disebut kalimat. Ingat, syarat sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Itu minimal ya. Objek itu nggak ada, masih nggak apa-apa. Urutannya adalah subjek di depan dan predikat itu di belakang. Contohnya ini, 我是 Sushan. Nah, ini sudah kalimat karena subjeknya sudah ada, predikatnya sudah ada ya. 我是 Sushan. Ya, saya adalah Susan. 我住12楼. 我住12楼. Saya tinggalnya di gedung nomor 12. Nah, jadi fungsi predikat ini apa? Fungsi predikat ini adalah dia itu menjelaskan subjek. Jadi predikat itu menjelaskan subjek. Jangan terbalik, subjek menjelaskan predikat yang nggak ada. Subjek ini apa? Subjek ini adalah yang paling inti di dalam kalimat itu. Ya, misalnya, 住12楼, ya, tinggal di gedung 12. Siapa yang tinggal? Yaitu saya. Makanya yang tinggal ini menjelaskan saya. Saya ini tinggal di mana? Saya tinggalnya di gedung nomor 12. Begitu juga ini. Adalah Susan. Siapa adalah Susan? Kamu kah? Dia kah? Oh, bukan. Saya. Jadi, Susan ini menjelaskan saya. Saya ini siapa? Oh, saya adalah Susan. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi, intinya predikat adalah yang menjelaskan subjek itu apa, subjek itu kenapa. Kalimat yang predikatnya kata sifat. Nah, bisa juga kalau predikatnya itu kata sifat. Ya, contohnya langsung aja, 我很好 ya. Nah, 好 ini kan baik, sangat baik. Berarti ini kan kata sifat. Jadi subjek ya yang predikatnya kata sifat. 我很好. Contoh lain, 我们都很忙. Mang ini kan sibuk. Jadi sibuk juga kata sifat. Nah, kata sifat ini menjelaskan ya, menjelaskan woman kami. Kami kenapa? Kami semuanya sangat sibuk ya. Jadi dari sini adik-adik bisa melihat ya, mengetahui bahwa ternyata predikat itu tidak mesti harus kata kerja. Kalau biasanya dalam bahasa Indonesia kan ada guru yang hanya menjelaskan bahwa predikat itu apa? Predikat itu adalah kata kerja. Ingat, dalam bahasa Mandarin tidak ya. Kalau dalam bahasa Mandarin itu predikat bisa saja kata sifat. Nah, ini contohnya. Oke, demikianlah penjelasan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. 再见。